Bab 95. Behet tanpa pengecualian. Orang besar yang memiliki cambang adalah penguasa sebuah keluarga yang ada selama beberapa generasi. Usianya mirip dengan Chu Yuan dan dia memiliki kekuatan tingkat 9 dari dunia roh. Jadi, saat menghadapi Chu Yuan, tentu saja, dia tidak menyerah. Ekspresi Chu Yuan tidak berubah saat dia menghadapi tindakan orang besar itu. Chu Yuan perlahan berjalan ke arahnya, dan pada saat yang sama, Chu Feng dan anggota keluarga Chu lainnya mengikuti. Harus dikatakan bahwa pergerakan keluarga Chu benar-benar membawa keagungan yang cukup kuat. Ketika mereka berjalan, hati banyak orang di sekitarnya melompat karena kepala yang tergantung di luar kota Gunung Miring sudah membuktikan bahwa keluarga Chu tidak punya hati dan kejam. Namun, dibandingkan dengan yang lain, orang besar dengan cambang tidak takut ketika dia menatap Chu Yuan yang ada di depannya dan berkata, "Chu Yuan, jika keluarga Chu kamu ingin menyatukan daerah pegunungan, kamu harus menemukan seseorang yang lebih rapi. Pergi dan temukan Chu Yuan Ba atau kamu benar-benar tidak akan memenuhi syarat untuk bersatu dan memimpin kami." Petik 2. Bang. Namun, saat orang besar selesai berbicara, Chu Yuan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Tamparan yang jelas dengan keras mendarat di wajah orang besar itu. Booming. Kekuatan yang kuat membuat orang besar itu terbang puluhan meter jauhnya. Saat dia terbang di udara, kursi dan meja hancur. Banyak orang di sekitarnya terluka parah hanya dengan terkena tabrakannya yang kuat. Tapi, itu masih akibat Chu Yuan menahan diri atau tamparan Chu Yuan bisa menghancurkan otaknya berkeping-keping. Orang besar tersadar dan dia dipenuhi dengan kejutan. Saat dia menutupi wajahnya dengan tangannya, dia kehilangan dirinya dari rasa takut dan panik saat dia melolong. Kamu memasuki ranah asal? Daerah asal? Chu Yuan memasuki ranah asal? Petik 2. Ketika kata-kata orang besar itu keluar dari mulutnya, kerumunan di sekitarnya juga tanpa henti terkejut. Memikirkan kembali, aura yang dipancarkan Chu Yuan agak canggung. Itu bukan energi spiritual. Itu adalah kekuatan origin. Chu Yuan benar-benar memasuki ranah asal. Chu Yuan tidak menjawab pertanyaan orang besar itu dan dia hanya berjalan di depannya, mengangkat kakinya dan menendang. Dengan suara retak, dia mematahkan kaki kiri orang besar itu. Orang besar itu berteriak kesakitan, memeluk kakinya dan mulai melolong. Melihat orang besar yang memiliki rasa sakit di seluruh wajahnya, wajah Chu Yuan tidak memiliki simpati karena dia hanya dengan dingin tersenyum dan berkata, "Apakah aku memenuhi syarat sekarang?" Melihat pemandangan itu, kerumunan tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin karena saat itu, Chu Yuan tidak menyembunyikan dirinya saat ia melepaskan auranya sendiri. Tanpa ragu, itu adalah level 1 dari ranah asal. Chu Yuan benar-benar memasuki ranah asal. Jadi keluarga Chu sudah memiliki 2 ahli dari dunia asal. Petik 2. Pantas. Tidak heran bahkan ketika keluarga Su, Wang, dan Ma bertindak bersama, mereka masih tidak bisa mengalahkan keluarga Chu. Kekuatan keluarga Chu terlalu kuat. Petik 2. Pada saat itu, banyak orang yang awalnya ingin menentang keluarga Chu menghapus pikiran itu. Tiba-tiba, mereka mengerti bahwa mereka meremehkan keluarga Chu. Kekuatan yang dimiliki keluarga Chu hari ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Bukannya aku meremehkanmu. Namun, jika kamu hanya di level 1 dari wilayah asal, kamu masih belum memenuhi syarat. Petik 2. Tepat pada saat itu,
sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di suatu tempat. Melihat ke atas, seseorang yang kurus seperti kayu bakar namun tingginya hampir 10 kaki berdiri. Pria tua itu terlalu kurus dan terlalu tinggi. Ketika dia berdiri di sana, dia seperti pohon kering yang berada di ambang kehancuran. Namun, sepasang matanya tidak normal dan itu membuat orang tidak berani meremehkannya. Itu adalah tuan dari keluarga Li. Dia benar-benar datang. Melihat orang tua itu, banyak orang berteriak kaget. Di dalam area gunung, orang itu juga dikenal sebagai Chu Yuanba, yang juga ahli tingkat 1 dari wilayah asal. Li tua, tidak perlu bersikap langsung ketika kamu berbicara. Setidaknya tinggalkan beberapa wajah untuk yang muda. Petik 2. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua berdiri. Dia juga sangat kurus tetapi sebaliknya, dia sangat pendek. Dia tampak seperti monyet. Namun, mengabaikan keburukannya, auranya tidak biasa. Dia juga memiliki budidaya tingkat 1 dari ranah asal. Memang, mereka datang siap. Chu Yuan sedikit mengerutkan kening karena orang tua yang seperti monyet adalah tuan dari keluarga Zhao. Dapat dikatakan bahwa keduanya, di dalam wilayah gunung, selain Chu Yuanba, adalah yang terkuat di generasi tua. Kekuatan keluarga Zhao dan Li sebenarnya tidak lebih buruk dari keluarga Su. Hanya saja mereka biasanya tidak menonjolkan diri dan mereka milik orang-orang yang diam-diam membuat kekayaan mereka. Yang paling penting adalah bahwa kedua keluarga itu sangat dekat satu sama lain dan hubungan mereka sangat baik. Sudah jelas bahwa mereka datang bersama kali ini untuk bergandengan tangan dan bertarung melawan keluarga Chu. Chu Yuan, ambil ayahmu yang tua. Kamu tidak setara dengan kita berdua. Tuan keluarga Zhao melambaikan tangannya ke arah Chu Yuan tetapi tidak pernah menatap matanya. Jelas bahwa dia bahkan tidak menaruh Chu Yuan di matanya. Huff. Apakah kita setara atau tidak akan tetap mengandalkan kekuatan? Chu Yuan dengan dingin mendengus dan bergegas menuju mereka berdua. Pada saat itu, dia yang berada di tingkat 1 ranah asal memiliki banyak kepercayaan diri. Selain dirinya yang muda dan sehat, dia tidak memandang kedua lelaki tua itu di matanya. Setelah mencapai ranah asal dengan susah payah. Sayang sekali, tuan keluarga Zhao menghela nafas, melangkah maju, dan berlari menuju Chu Yuan. Segera, mereka berdua mulai bertempur. Keduanya menampilkan kekuatan asal mereka. Kekuatan yang diciptakan tidak sedikit dan banyak orang dirugikan oleh kejutan itu. Meja-meja di mana-mana hancur dan semuanya berantakan. Tetapi setelah beberapa kali bertukar pukulan, sebuah prinsip terbukti. Itu yang lama tidak mudah dihadapi. Meskipun Chu Yuan berada di tingkat 1 dari wilayah asal, kendalinya atas kekuatan asal jelas lebih rendah dari tuan keluarga Zhao. Sangat cepat, dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kata-kata tak tahu malu dari keluarga Chu, ingin menyatukan kita semua. Keluarga Chu jelas tidak menempatkan kita di mata mereka. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada keluarga Chu bahwa kita tidak baik untuk digertak. Semua orang bergandengan tangan dan mengakhiri keluarga Chu. Petik 2. Tiba-tiba, banyak area di tanah pelatihan seni bela diri meledak. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Zhao dan Li dan mereka tidak menahan diri saat mereka menyerang keluarga Chu. Itu benar, kita masih perlu melihat apakah keluarga Chu bahkan memiliki kekuatan untuk menjadi bos kita. Semuanya, bergandengan tangan dan hancurkan keluarga Chu. Petik 2. Melihat keluarga Chu mungkin ditekan,
banyak kekuatan merasa bahwa itu adalah kesempatan yang baik dan memilih untuk bergabung dalam pertempuran. Mereka mulai menyerang anggota keluarga Chu. Pada saat itu, di seluruh tempat pelatihan seni bela diri, semuanya berantakan. Namun, yang paling mencolok masih pertempuran antara Chu Yuan dan tuan keluarga Zhao. Tapi, pada saat itu, di bawah serangan sengit tuan keluarga Zhao, Chu Yuan jelas tidak bisa melanjutkan dan dia punya petunjuk untuk dikalahkan. Chu Yuan, hari ini, hidupmu akan beristirahat. Tiba-tiba, sesosok memasuki pertempuran. Itu adalah tuan dari keluarga Li. Tuan keluarga Li menyerang dengan telapak tangannya. Di telapak tangannya, lampu hijau dipancarkan darinya dan gas aneh menyebar. Itu adalah keterampilan bela diri yang sangat gelap dan sengit, tangan 5 racun. Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Chu yang tersembunyi dikutuk. Chu Yuan yang sudah kurang beruntung mengalami kesulitan saat menghadapi tuan keluarga Zhao. Ketika tuan keluarga Li menyerang juga, dia tidak punya cara untuk menghindar. Jika dia terjebak oleh serangan itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Suara mendesing. Tapi sama seperti orang tua keluarga Li akan mendapatkan jalannya, tubuh muncul seperti iblis di belakang tuan keluarga Li. Tangannya seperti kilat, dan seolah-olah itu adalah pisau bentuk. Itu menusuk melalui tenggorokan tuan keluarga Li. Puff! Dengan lambaian tangan, darah menyembur keluar dan kepala master keluarga Li terbang. Mayatnya jatuh ke tanah dan mati dengan kejam. Dia belum selesai setelah itu. Tubuhnya berputar dan menyerang lagi. Dia langsung pergi ke tuan keluarga Zhao, dan dengan metode yang sama, setelah memenggal kepala keluarga Zhao, dia mendarat dengan stabil di tanah. Semuanya terjadi terlalu cepat. Orang-orang bahkan tidak bisa melihat orang yang menyerang belum 2 master ranah origin sudah mati oleh pemenggalan kepala. Mereka meninggal dengan cukup jujur. Ketika semuanya berakhir, ketika semua orang mengunci pandangan mereka pada orang yang menyerang, semua orang sangat terkejut. Mereka menemukan dengan heran bahwa orang yang menyerang adalah seorang pemuda. Jenius dari keluarga Chu, Chu Feng. Chu Feng tidak memperhatikan ekspresi kaget orang banyak. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan dengan dingin berkata, "Hari ini, keluarga Chu aku akan menyatukan daerah pegunungan ini. Mereka yang berani menentangnya, tidak peduli siapa, aku memenggal tanpa kecuali." Petik 2. Bab 96. Lencana Komandan Emas Ungu. Ketika kata-kata Chu Feng keluar, kerumunan berteriak kaget. Semuanya tenang karena kata-kata Chu Feng. Semua orang menghentikan pertempuran mereka dan menatap kosong pada Chu Feng. Pada saat itu, mereka tahu kebenaran yang mengejutkan. Ternyata alasan mengapa keluarga Chu bisa mengalahkan 3 keluarga yang telah ada selama beberapa generasi bukan karena Chu Yuanba atau Chu Yuan. Itu karena pemuda yang baru berusia 15 tahun. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Chu Yuanba, menurut pemahaman orang-orang, kekuatannya tidak jauh dari 3 kekuatan tuan keluarga lainnya. Adapun Chu Yuan, mereka sudah melihat kekuatannya dan itu lebih rendah daripada Chu Yuanba. Adapun kekuatan Chu Feng, mereka sudah melihatnya secara pribadi. Itu sangat kuat sehingga mustahil bagi mereka untuk menerimanya. Pada saat itu, sebagian besar orang membuka mata dan mulut mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mereka tidak punya cara untuk menerima bahwa Chu Feng memiliki kekuatan yang begitu kuat.
Seorang pria muda yang baru berusia 15 tahun bisa dengan mudah memenggal orang-orang kuat yang berada di tingkat 1 dari wilayah asal. Itu seperti kisah fantasi, tetapi ketika semua itu terjadi, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Apa yang perlu mereka lakukan adalah tidak menunjukkan kejutan. Itu untuk melakukan pilihan. Keluarga Tian, aku setuju dengan pandangan keluarga Chu. Mulai hari ini, kami bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh keluarga Chu dan mendengarkan perintah keluarga Chu. Seseorang mengambil inisiatif untuk menyatakan posisi mereka. Itu adalah kekuatan yang memiliki hubungan persahabatan dengan keluarga Chu sebelumnya. Keluarga Kiao, aku juga bersedia mengikuti keluarga Chu. Setelah itu, kekuatan yang tetap netral mulai menyerah pada keluarga Chu. Pada akhirnya, bahkan mereka yang menentang keluarga Chu, kekuatan yang menyerang keluarga Chu semua memilih untuk menyerah kepada keluarga Chu. Bukannya mereka mau, hanya saja di depan kekuatan absolut Chu Feng, mereka tidak punya pilihan. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Chu Feng sebenarnya. Namun, dia dengan mudah memenggal dua orang yang berada di tingkat 1 dari ranah asal adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Dia menjadi murid sekolah Azure Dragon juga merupakan fakta yang tak terbantahkan. Jadi, semua orang tahu, selama keluarga Chu memiliki Chu Feng, tidak ada yang bisa menentang keluarga Chu di daerah pegunungan. Pemuda itu benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka mendengar nama-nama jenius, mereka bahkan tidak pernah secara pribadi melihat seorang jenius sejati. Namun, mata mereka terbuka hari ini. Mereka tahu apa itu jenius sejati. Seorang jenius sejati tidak peduli dengan kultivasi yang tidak mungkin dimenangkan, namun masih bisa dengan mudah membunuh seseorang yang berada di alam yang lebih tinggi dari mereka. Ketika hampir semua orang menyerah kepada keluarga Chu, Chu Feng perlahan berjalan ke panggung yang tinggi, melirik ke arah kerumunan dan berkata, "Karena semua orang telah menunjukkan posisimu, aku tidak akan berbicara dalam lingkaran. Mulai hari ini, semua yang ada di daerah pegunungan akan diputuskan oleh keluarga Chu aku. Satu-satunya kata yang aku inginkan adalah patuh." Petik 2. Aku ingin hatimu menurut, bukan mulutmu. Untuk menunjukkan ketulusanmu, semuanya, tolong berlutut. Petik 2. Apa artinya ini? Mendengar kata-kata Chu Feng, orang banyak tanpa henti terkejut dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku tidak membuat diriku jelas? Aku akan menekankan sekali lagi. Aku ingin kalian semua berlutut. Tiba-tiba, wajah Chu Feng berubah dingin. Niat membunuh yang kuat memenuhi udara dan menelan seluruh tempat latihan. Suara mendesing. Pada saat itu, semua orang gemetar ketakutan. Mereka tidak berani ragu-ragu dan mereka semua berlutut di tanah. Hampir di seluruh tempat latihan, hanya keluarga Chu yang tetap berdiri. Semua orang mengakui kesetiaan mereka. Tidak masalah jika mereka adalah orang-orang yang ramah terhadap keluarga Chu, atau yang netral, atau orang-orang yang menyerang keluarga Chu. Atau bahkan keluarga Zhao dan Li yang memiliki kepala keluarga mereka dipenggal, semuanya berlutut. Bukan karena mereka tidak memiliki martabat. Saat menghadapi ancaman kematian, mereka harus melepaskan martabat mereka. Saat mereka melihat sekeliling kerumunan yang semuanya berlutut, anggota keluarga Chu menghela nafas kaget. Terutama ketika banyak orang yang berlutut adalah mereka yang menyerang mereka lebih awal dan menginginkan mereka mati. Dengan berkedip, mereka malah berlutut di depan mereka. Sulit dipercaya. Adapun Chu Yuan,
Sambil berdiri di sebelah Chu Feng dan menatap putranya yang baru berusia 15 tahun, hatinya sangat rumit. Dia merasa, dibandingkan dengan dirinya sendiri, Chu Feng lebih seperti tuan keluarga. Bukan tuan keluarga. Suasana yang ditampilkan Chu Feng tidak sebanding dengan tuan kecil keluarga. Itu adalah suasana nyata seorang raja. Keluarga Chu tampaknya sangat perkasa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa daerah pegunungan adalah dunia keluarga Chu kamu? Petik 2. Kalian semua juga tidak berguna. Kamu berlutut kepada seorang anak kecil yang bahkan tidak memiliki rambut? Apakah kamu bahkan memiliki martabat? Petik 2. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara yang jernih tiba-tiba terdengar. Melihat ke atas, sekelompok orang perlahan berjalan ke tempat pelatihan. Orang yang berbicara adalah orang tua yang cukup cakap. Semua orang mengenali sekelompok orang yang masuk. Itu adalah kekuatan di dalam wilayah pegunungan yang disebut Kantor Pengawalan Harimau First. Orang tua yang cakap adalah manajer kantor pengawalan dan semua orang memanggilnya Manajer Lin. Manajer Lin berasal dari keluarga asing. Dengan menggunakan kekuatannya dari tingkat ke-9 dari dunia roh, dia memimpin bawahannya untuk mengawal berbagai barang untuk keluarga dan mendapatkan beberapa tanah di daerah pegunungan. Namun, dibandingkan dengan keluarga Chu, kantor Escort First Tiger masih kelas yang lebih rendah. Biasanya, dia akan sangat sopan kepada keluarga Chu. Namun, dia berani mengatakan semua itu hari ini. Ini sangat membingungkan semua orang. Bajingan. Seorang warga desa belaka berani mengatakan kata-kata ini. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Betul. Kamu hanya ingin mati jika kamu tidak mematuhi keluarga Chu. Petik 2. Pada saat itu, bahkan sebelum membiarkan keluarga Chu berbicara, berbagai kekuatan yang menyerah kepada keluarga Chu meledak terlebih dahulu. Mereka dengan marah bergegas menuju orang-orang dari kantor Escort First Tiger. Secara alami, mereka ingin mendapatkan kesan yang baik dari keluarga Chu. Bagaimanapun, keluarga Chu yang menyatukan wilayah gunung sudah ditetapkan. Selama Chu Feng ada di sana, kemungkinan untuk keluarga Chu di masa depan bisa dikatakan tak terbatas. Pada saat ini, itu adalah waktu terbaik untuk menjilat sepatu bot keluarga Chu. Namun, menghadapi kerumunan yang penuh dengan niat membunuh sambil bergegas ke arahnya, bahwa Manajer Lin tidak takut sedikit pun. Dia mengeluarkan lencana komandan dari sakunya, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu dengan keras berkata, "Aku memiliki lencana komandan emas ungu di sini. Siapa yang berani menyentuhku?" Petik 2. Apa? Lencana komandan emas ungu? Tanda seru. TN, aku benar-benar tidak tahu terjemahan yang lebih baik selain badge, tapi di sini ada beberapa gambar untuk ide yang lebih umum. Mendengar kata-kata itu, semua orang sangat terkejut. Orang-orang yang awalnya penuh niat membunuh langsung menghentikan langkah mereka dan memfokuskan pandangan mereka pada lencana memerintah. Meskipun tatapan itu tampaknya tidak penting, wajah mereka langsung berubah pucat. Ketakutan tak berbentuk melonjak ke dalam hati mereka. Belum lagi bahwa mereka tidak punya niat lagi untuk menyakiti kantor pengawalan harimau sengit, beberapa orang sudah mulai mundur. 500 mil di luar area gunung, ada sebuah kota bernama Kota Emas Ungu. Kekuatan kota itu cukup kuat dan seluruh daratan dalam 1000 mil keliling ditangkap oleh kota itu. Itu adalah penguasa sejati daerah pegunungan. Namun, karena jaraknya cukup jauh dan karena tidak ada banyak sumber daya di daerah pegunungan, Kota Emas Ungu tidak mengelola daerah pegunungan sehingga itulah sebabnya banyak keluarga mendominasi.
Adapun lencana Komandan Emas Ungu, hanya pembantu yang dipercaya dari penguasa kota Golden Ungu yang memiliki itu. Melihat lencana memerintah itu seperti melihat penguasa kota dan semua orang harus berlutut. 97 tentara tiba. Lencana Komandan Emas Ungu. Ini benar-benar lencana itu. Bagaimana orang tua ini, Lin, dapat menangani hal itu? Petik 2. Wajah semua orang berubah karena arti dari lencana Komandan Emas Ungu itu tidak kecil. Itu bahkan lebih pencegah daripada Azure Dragon Banner yang dibawa Chu Feng kembali. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa kuat sekolah Azure Dragon, itu hanya satu sekolah. Itu bisa menghalangi kekuatan di mana-mana, tetapi tidak bisa memerintahkan kekuatan di mana-mana. Namun, kota Emas Ungu berbeda. Meskipun dalam hal informasi dan kekuatan orang dalam itu lebih rendah daripada sekolah Azure Dragon, itu adalah penguasa di daerah itu. Yang disebut naga yang kuat tidak bisa menekan ular di tanah. Arti yang sama diterapkan. TN, the idiom means that a strong force, dragon, cannot suppress the local powers, snakes. Juga, antara kota-kota ada hubungan yang saling berhubungan. Meskipun kota Emas Ungu adalah kota kelas 2 yang mengendalikan tanahnya sendiri, di atasnya masih ada kota kelas 1. Dari segi kekuatan, itu tidak akan kalah dengan sekolah Azure Dragon. Di atas kota-kota kelas 1, bahkan ada rumah pangeran. Kekuatan Pangeran Mansion sangat besar dan bahkan tidak lebih lemah dari sekolah kelas 1 di Provinsi Azure, sekolah Lingyun. Tetapi yang paling penting adalah, di belakang rumah pangeran, ada monster besar. Itu adalah dinasti Jiang, tuan dari 9 provinsi. Yang juga berarti, meskipun dinasti Jiang tidak membatasi pengembangan berbagai kekuatan juga tidak secara langsung mengawasi daerah di 9 provinsi, pada kenyataannya. Pengadilan Kekaisaran sudah membentuk sistem manajemen yang lengkap di 9 provinsi. Segala sesuatu di 9 provinsi berada di tangan dinasti Jiang. Itu juga menciptakan situasi di mana tidak peduli berapa banyak sekolah yang lebih kuat, mereka hanya kekuatan di satu daerah. Tidak peduli seberapa lemah kota-kota itu, mereka memiliki pengadilan kekaisaran di belakang mereka sebagai pendukung. Sekolah dapat menyerang sekolah lain, tetapi sangat sedikit dari mereka yang berani memprovokasi kota manapun karena mereka tidak mampu melakukannya. Jadi itu sebabnya bagi banyak keluarga dalam jangkauan yurisdiksi kota Emas Ungu, nama kota Emas Ungu bahkan lebih menakutkan daripada sekolah Azure Dragon. Penangkalan lencana Komandan Emas Ungu jauh melebihi spanduk Azure Dragon. Mengapa kamu tidak berlutut bahkan setelah melihat lencana Komandan Emas Ungu? Melihat ekspresi ketakutan mereka, manajer Lin itu menyalahkan mereka. Dia menunjuk kerumunan dan mulai berteriak keras. Ketika kata-katanya keluar, itu benar-benar menakuti orang banyak dan memang ada banyak orang yang berlutut dengan puff. Terutama keluarga Zhao dan Li. Mereka seperti melihat penyelamat mereka dan mereka mulai mengetuk kepala mereka di tanah. Menghadapi adegan itu, Chu Feng sedikit mengerutkan kening saat dia meletakkan segala sesuatu di matanya. Dia tiba-tiba mengerti perkataan. Dia tahu apa arti rumput di atas tembok yang tertekuk oleh angin karena pada saat itu, ada sekelompok orang di depannya yang seperti itu. Kenapa kalian tidak berlutut? Apakah kamu berani untuk tidak menempatkan lencana Komandan Emas Ungu ini di mata kamu? Apakah kamu tidak berani menaruh penguasa kota di matamu? Melihat bahwa ada banyak orang yang tidak berlutut, manajer Lin itu berteriak dengan keras. Aku akan melihat siapa yang berani berlutut untuknya. Melihat itu,
Chu Feng juga berteriak dengan marah. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, orang-orang yang awalnya ingin berlutut memang bingung ketika mereka memasuki dilema. Meskipun kota emas ungu sangat mengesankan, bagaimanapun, Kaisar berada di atas gunung. Dengan hanya lencana komandan, itu hanya bisa digunakan sebagai sedikit pencegahan. Di depan mereka, Chu Feng adalah orang terkuat di sini. Jika mereka membuat Chu Feng marah, dengan amarahnya, dia bahkan mungkin bisa membunuh mereka semua. Chu Feng, sarafmu cukup besar. Kamu berani melawan aturan kota emas ungu? Kamu tidak hanya tidak berlutut ketika melihat lencana komandan emas ungu, kamu bahkan berani mengancam orang lain. Apakah kamu menentang kota emas ungu? Apakah kamu menentang dinasti Jiang? Manajer Lin menunjuk ke Chu Feng dan berteriak. Dalam kata-katanya ada arti ancaman. Jadi bagaimana jika aku menentang? Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuh kamu sekarang? Bukan hanya Chu Feng tidak takut, dia bahkan dengan dingin balas berteriak. Feng, jangan gila. Lencana komandan emas ungunya nyata. Kamu tidak bisa menyerangnya atau kota emas ungu tidak akan memaafkanmu. Petik 2. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar memiliki niat membunuh, Chu Yuan yang ketakutan. Dia dengan cepat menarik lengan baju Chu Feng dan dia sangat takut bahwa Chu Feng akan menyerang manajer itu Lin. Hahaha, Chu Yuan, aku mengerti bahwa kamu mengerti. Melihat sikap lemah Chu Yuan, manajer Lin dengan tertawa-tertawa lalu berkata dengan keras. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saat ini, penguasa kota emas ungu sudah menemukan tentang tambang besi hitam di daerah pegunungan. Penguasa kota saat ini memimpin pasukan dan dengan cepat tiba di sini. Aku percaya bahwa dia akan mencapai tempat ini segera. Petik 2. Jadi, mulai sekarang di daerah pegunungan ini, akan ada manajemen pribadi kota emas ungu. Bagi aku adalah manajer yang ditunjuk secara pribadi oleh penguasa kota. Petik 2. Keluarga Chu telah melakukan banyak hal dengan menemukan tambang besi hitam. Jadi, di masa depan, ekstraksi tambang besi hitam akan dilakukan oleh keluarga Chu juga. Namun, semua biji yang diekstraksi harus diberikan ke kota emas ungu. Penggelapan tidak diizinkan atau yang lain, tanpa kecuali, pemenggalan akan menjadi hukuman. Petik 2. Kata-kata manajer Lin menjelaskan semuanya. Saat ini, pasukan kota emas ungu sedang bergegas. Itu berarti bahwa Chu Feng dan yang lainnya tidak boleh melakukan apapun atau keluarga Chu tidak akan bisa lolos dari kematian. Adapun alasan mengapa kota emas ungu datang, itu untuk tambang besi hitam. Adapun bagaimana kota emas ungu mendapat berita tentang tambang besi hitam, tidak sulit untuk dijelaskan. Jawabannya diberikan hanya dengan melihat lencana komandan emas ungu di tangan manajer Lin. Tanpa diragukan lagi, pastilah lelaki tua yang menyampaikan berita itu kepada kota emas ungu dan karena penguasa kota emas ungu itu berpikir bahwa dia melakukan pelayanan dengan mengatakan rahasia itu. Dia memberikan hadiah. Lencana komandan emas ungu dan posisi manajer adalah buktinya. Bajingan tua ini. Meskipun wajah Chu Feng tidak berubah, tinjunya di dalam lengan bajunya terkatup rapat. Dia benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada orang tua yang berbahaya di daerah pegunungan. Namun, marah berarti marah. Chu Feng masih masuk akal dan apa yang bisa dia lakukan saat ini adalah tidak menyerang manajer Lin. Itu hanya untuk diam menunggu. Tunggu sampai pasukan kota emas ungu tiba sebelum membuat keputusan. Seperti yang dikatakan manajer Lin, puluhan mil di luar kota Gunung Miring, sekelompok pria dan kuda lapis baja,
bersenjata, dan terorganisir sudah dekat. Kelompok besar pasukan memiliki hingga 1.000 orang di dalamnya. Kekuatan itu tidak bisa diremehkan. Yang paling lemah berada di level 5 dari dunia spirit, dan yang menunggang kuda semuanya adalah ahli dari dunia asal. Orang yang memimpin memiliki kekuatan yang tidak biasa. Itu adalah pria besar paruh baya. Dia tidak memakai baju besi dan dia hanya mengenakan jubah lebar dan longgar. Jubahnya berwarna ungu dan di atasnya ada naga dan phoenix yang dijahit. Cukup indah dijahit dengan emas. Selain dia tidak berpakaian sederhana, wajahnya bahkan lebih sederhana. Aura khusus dikeluarkan dari tubuhnya dan yang lain di sekitarnya tidak memiliki aura itu. Yang paling penting adalah kekuatannya. Dia adalah seorang ahli tingkat 9 dari dunia asal. Dengan satu langkah lagi, dia bisa memasuki ranah mendalam. Dia adalah penguasa kota emas ungu, Chen Hui. Baru-baru ini, sumber daya kota emas ungu kurang dan Chen Hui khawatir tentang pajak upeti. Namun, tepat pada saat itu, ia mendapat kabar bahwa tambang besi hitam ditemukan di daerah pegunungan. Itu membuatnya gila bahagia. Di bawah kebahagiaannya, dia tidak hanya memberikan lencana komandan emas ungu kepada orang itu, dia bahkan secara pribadi membawa orang-orangnya untuk melihat kota gunung yang miring. Saat ini dia menyanyikan lagu kecil dan mengobrol dengan bawahannya. Tapi, tiba-tiba, dia menemukan bahwa seseorang muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka.